membuat hati kami dipurnikan, membuat hati kami dididik, membuat hati kami dibentuk, membuat hati kami kudus, putih seperti salju Tuhan. Biar tidak ada satu celah dan celah dalam hati kami. Mari Tuhan Engkau terus didik kami, ajar kami, untuk kami boleh mengerti dan mengenal, dan kami tahu isi hati-Mu. Mari Engkau berbicara buat kami semuanya, biar hikmat dan wahyu pengalaman Tuhan turun atas hidup kami semuanya. Kami boleh menangkap yang ilahi daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kau berkata, amin. Kita kembali kasih Tuhan, shalom. Saudara, kita kembali belajar firman Tuhan bahwa setiap kita semuanya pasti punya sebuah rencana, punya sebuah keinginan, punya sebuah kerinduan. Itu namanya sebuah tujuan, saudara. Dan bukan hanya tujuan yang kecil, tapi tujuan yang besar atau great destiny. Dan itu diawali dari sebuah mimpi, diawali dari sebuah keinginan, kerinduan. Dan saya percaya setiap kita semuanya punya impian, punya masa depan, punya rencana semuanya, saudara. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya. Bila tidak ada mimpi untuk masa depan, saudara, maka tidak ada sebuah kekuatan, kemampuan untuk menghadapi hari-hari ini. Hari-hari ini akan sulit, hari-hari ini sukar, hari-hari ini sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Semakin sulit, semakin sukar. Saudara, kita tidak bisa berkata, Pak, kalau hari-hari seperti ini sulit, sukar, sebab itu saya tidak punya impian yang besar. Saudara, mengapa kita mimpi yang kecil? Padahal kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mengapa kita punya sebuah keinginan yang kecil, padahal kita punya Tuhan yang besar? Saudara, tanpa disadari itu membatasi kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tuhan yang tanpa batas ada dalam hidup saya dan saudara yang terbatas. Katakan amin. Bukan lagi saya, bukan lagi saudara, tetapi Tuhan yang ada dalam hidup kita adalah Tuhan yang tanpa batas. Dan sebetulnya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak ada kamus yang mustahil buat Tuhan. Katakan amin. Segala sesuatu jadi, segala sesuatu tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan yang besar, sebab itu kita pun harusnya punya impian yang besar juga. Katakan amin. Kita akan belajar pagi hari ini tentang seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah sang pemimpi. Satu kali Yusuf juga bermimpi. Apa mimpinya Yusuf? Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara, satu kali Yusuf ini dapat mimpi. Mimpinya berkas gandumnya dia tegak berdiri, tapi berkas gandum saudara-saudaranya tunduk sujud menyembah berkas gandum itu. Saya mau beritahu setiap kita semua punya yang namanya sebuah rencana impian. Kalau rencana impian hanya sebatas di dalam pikiran kita dan kita tidak ceritakan kepada orang lain, sebatas mimpi belaka, mimpi saja, rencana saja. Setiap kita semuanya punya rencana, punya cita-cita. Yusuf ketika dia terima mimpi daripada Tuhan, dia tidak berhenti sampai dirinya sendiri, tapi Yusuf menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katakan amin. Kalau saudara punya mimpi, punya keinginan, punya rencana, bahkan kita percaya ada great destiny hari-hari ini, kita harus ceritakan, sharingkan, beritahu kepada setiap orang, meskipun dalam tanda kutip tidak semua orang bisa mengerti dan tahu mimpi saudara. Yusuf juga sama. Ketika dia ceritakan itu, justru sebaliknya ayat setelah itu dikatakan saudara-saudaranya sangat marah kepada Yusuf. Saudara, seringkali ketika kita berbicara bahwa kita punya Tuhan yang besar yang akan membawa kita jadi besar, dan ketika kita ceritakan kepada orang lain, tanpa disadari mereka mencemooh, bahkan merendahkan, bahkan tidak suka dengan kehidupan kita. Saya mau beritahu, itu yang namanya sebuah proses. Saudara, proses untuk mencapai impian, proses mencapai
Tapi ada yang namanya sebuah proses. Pak, kita percaya Great Destiny terjadi, tapi nggak bisa dalam sekejap. Harus lewat yang namanya proses. 1 tahun kita punya tema 12 bulan, 12 tema. Dari tema bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai nanti bulan yang ke-12. Ketika dalam setiap tema, setiap bulan kita dibawa, kita dibekali, kita dimampukan oleh Tuhan. Saya percaya itu sebuah proses yang akan mencapai Great Destiny masing-masing. Yusuf juga sama, dia juga diproses. Prosesnya apa, Pak? Mari kita buka. Yusuf pernah dijual. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28 berkata demikian. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian perhatikan, dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, Yusuf ini dijual. Yang jual bukan orang lain. Yang jual adalah saudara dekatnya, saudara kandungnya sendiri. Dijual. Saudara, dijual itu adalah barang yang tidak berharga. Betul apa enggak? Buat apa kita punya barang yang berharga, kita eman, kita simpan. Tapi kalau barang itu tidak berharga, contoh barang yang sudah bekas, barang yang sudah lama tidak kita pakai, tentunya kita panggil orang lain untuk beli barang kita. Tidak berharga. Dijual bisa jadi, saudara, berarti barang itu tidak dipakai. Sudah bosan, baju misalkan sudah mulai kekecilan, saudara, karena hari-hari ini banyak yang stay at home, work at home, saudara, dan banyak aktivitas di rumah, akhirnya berat badannya bertambah. Nah, buat apa baju dipakai terus? Akhirnya dijual murah, saudara. Kemudian dijual itu bisa jadi barang murah. Kenapa orang transaksi jual beli? Karena dia beli harga yang murah. Betul apa enggak? Tidak ada ceritanya orang transaksi beli yang mahal. Mana mahal? Tidak ada. Cari barang yang murah. Dari berbagai macam, di beberapa tempat, di toko, kemudian di website online, pembelajaran online, dicari barang yang murah. Betul apa enggak? Lalu dibeli. Dijual itu bisa jadi sebuah kebutuhan sepihak. Karena satu pihak ingin dapatkan keuntungan, dijual. Yusuf juga sama. Saudara-saudaranya ingin mendapatkan kebutuhan yang sepihak karena saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Yusuf orang yang sombong, orang yang kelihatan sok, dan kemudian dia jual. Dan saya mau beritahu saudara, seringkali tanpa disadari hidup kita juga mungkin buat orang lain ketika kita cerita dianggap sok, dianggap sombong, saudara. Tidak berharga mungkin bisa jadi, dan kita dijual. Saya mau beritahu, itu proses untuk kita mencapai Great Destiny pribadi kita. Memang kita tidak berharga, katakan amin. Tidak ada satu orang pun, siapa saya dan saudara, kita ini tidak berharga. Lupa Tuhan berharga, maksud saya kita ini ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yesaya berkata kita ini cacing, saudara. Artinya apa? Supaya hati kita ini mengakui bahwa Tuhan yang besar yang ada dalam hidup kita. Bukan kita, bukan ego kita, tapi Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa ada sebagaimana ada. Selain proses yang pertama dijual, apa yang dialami oleh Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Proses yang kedua, Yusuf digoda. Kejadian 39:10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dari hari ke hari, day by day, setiap waktu, setiap kesempatan, setiap detik. Dan saya mau beritahu, bukankah itu juga hari-hari ini dialami anak banyak untuk anak-orang percaya. Iblis seperti singa yang berjalan mengaum mencari mangsa yang bisa ditelan.
dan godaan itu hari-hari ini semakin hari semakin besar. Kecenderungan untuk hawa nafsu terlalu besar, semakin besar, saudara. Pak, kita ini diberi nafsu oleh Tuhan, betul. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bekerja, saudara. Nafsu nonton, ya kan? Nafsu seks. Itu Tuhan berikan buat kita semuanya. Yang salah ketika kita kecenderungannya menjadi hawa nafsu. Itu yang salah, saudara. Yusuf ini bukan pria, maaf, separuh pria separuh Anda, bukan. Yusuf ini pria tulen. Yusuf ini laki-laki tulen. Yusuf ini normal, saudara. Maaf, bukan separuh, bukan. Tapi Yusuf normal. Ketika dia digoda, tentunya, saudara, kecenderungannya bisa, tetapi dia tidak mau. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, saudara? Dia lari. Saudara, Yusuf ini lari. Saudara, kita tahu bahwa kecenderungan kita ingin selalu berbuatkan kesalahan kejahatan, pakai waktu hari-hari dengan baik. Saudara, mengisi waktu dengan apa? Saudara mungkin lebih banyak waktu yang saudara pakai untuk bekerja, is okay. Ada begitu banyak orang bingung dengan waktu yang harus apa dia isi. Udah selesai semua itu ngapain ya? Nonton aja, nonton drama Korea. Saya mau beritahu itu juga hawa nafsu, kecenderungannya, sehingga waktu kita habis hanya tersita untuk masalah nonton, apalagi drama Korea. Saudara, bukan berarti sampai di situ, tetapi Yusuf lewat proses yang ketiga, apa itu? Difitnah. Kejadian 39 ayat yang ke-17 berkata demikian. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan. Sudah lihat, bukan Yusuf, tapi sebetulnya istri Potifar yang datang kepada Yusuf. Tapi dibalik, Yusuf difitnah. Yusuf masuk dalam proses, Yusuf difitnah, diputar balikkan dalam sebuah fakta. Itu namanya fitnah. Berapa banyak di antara saudara pernah difitnah? Kita tidak salah, disalahkan. Saudara, kita tidak melakukan, dipikir dilakukan, saudara. Itu namanya difitnah. Dan saya mau beritahu saudara, seringkali itu membuat sakitnya tuh di sini. Kalau kita belum kenal kebenaran, tapi saya percaya ketika kita difitnah, kita tolak dalam nama Yesus, sakitnya di sana. Katakan amin. Yusuf juga sama. Ketika dia difitnah, kecenderungan hatinya untuk sakit itu bisa, tapi dia tidak mau sakit hati karena dia tahu dia sedang di dalam proses untuk mencapai great destiny daripada Tuhan. Bukan berhenti sampai di situ. Yang berikutnya, Yusuf dilupakan, proses yang keempat. Yusuf dilupakan. Cenderungan manusia minta selalu diingat, betul apa enggak? Kalau kita sedang melakukan segala sesuatu, ada yang mengingat kita, senang, saudara. Kalau kita punya anak pun juga senang kalau diingat. Loh, dulu aku bantu mah, aku bantu masak mama lupa, aku pernah masakin. Betul apa enggak, saudara? Selalu diingat. Suami, istri juga maunya diingat. Dulu papa waktu sakit mama yang nungguin loh. Dulu waktu pergi papa yang nganterin loh. Saudara selalu diingat. Saudara, tapi Yusuf dilupakan. Kejadian 40 ayat yang ke-23 berkata demikian. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara pernah berbuat baik kepada orang? Saya percaya setiap kita pernah melakukan berbuat baik. Pertanyaannya itu, saudara pernah dilupakan? Pernah? Berarti sama seperti Yusuf, saudara. Biasa manusia ditolong Tuhan seringkali juga lupa. Betul apa enggak? Seringkali kita juga lupa dengan Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, kita lupa sama Tuhan. Itu namanya manusia yang belum mengerti kebenaran. Saya percaya setiap kekasih Tuhan di tempat ini mengerti kebenaran. Kita selalu mengingat kebaikan daripada Tuhan. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi kita dilupakan proses seperti Yusuf
masuk di dalam great destiny daripada Tuhan. Katakan amin. Yang belum dilupakan, yang belum pernah dilupakan, sebentar lagi. Dan saya percaya itu merupakan sebuah arah bagaimana mencapai great destiny. Sikapnya kita harus bagaimana, saudara? Ya, sikap kita harus bagaimana untuk mencapai great destiny? Ketulusan hati. Itu menjadi perlindungan kita. Mazmur 7 ayat yang ke-10, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Saudara, tulus itu artinya kita ini mengakui Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, dan kita percaya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Katakan amin. Ketika kita mengerti bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan respon hati kita ini benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan menjadi pembela kita, perlindungan kita. Katakan amin. Mazmur 97 ayat yang ke-11, bahkan terang itu akan menjadi bagian kita. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saudara, mungkin kita tulus, tapi ada orang yang mempermainkan kita. Kita tulus, ada orang lain yang menyalahgunakan, memakai kesempatan ketulusan kita. Beberapa kali kita bantu, tetapi saudara dimanfaatkan. Beberapa kali kita support, tetapi dimanfaatkan. Saya mau beritahu saudara, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saya percaya saudara, terang Tuhan akan terbit tidak selamanya di dalam kegelapan, tetapi terang sudah terbit. Yang berikutnya saudara, Mazmur 37 ayat 37, ketika kita tulus hati, apa yang kita miliki, perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mari sama-sama kita berdamai dengan sesama. Saudara, ketika Yusuf juga berdamai dengan saudara-saudaranya, meskipun kesempatan untuk membalas itu ada, tapi Yusuf tidak sampai hati, tidak tega saudara, dan dia tetap mengampuni dengan tulus, dia tetap menerima saudara dengan tulus, dan destiny terjadi dalam kehidupan Yusuf. Apa itu saudara? Next, kita akan baca bersama-sama. Menjadi bagian yang baik. Saya mau baca dulu Mazmur 71 ayat 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan itu baik. Dan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Ayat yang terakhir, inilah berkat bagi orang yang tulus hati, dan berkat yang dialami oleh Yusuf, yang bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Berapa banyak kita ingin dapatkan yang terbaik, kita beri anak kita yang terbaik, kita beri orang tua kita yang terbaik, kita beri kepada Tuhan yang terbaik. Dan saya berdoa yang terbaik, yang teristimewa juga jadi bagian dari semuanya. Katakan amin. Ulangan 33 ayat 13 sampai ayat 16. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala jemaat Destiny Church, ke atas batu kepala jemaat Destiny Church, teristimewa di antara saudara-saudara yang katakan amin. Saya berdoa ini jadi bagian kita semuanya. Hari-hari ini saya renungkan, saya kumpulin berkat Yusuf ini juga jadi bagian kita. Tapi proses, punya ketulusan. Amin saudara. Ketika kita terima berkat pesan Tuhan yang
bagus. Saya selalu dulu saya sepakat, tetapi belakangan